Kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa sudah ada Bung Surya Pratomo. Ini Bung, terkait dengan menolak pasrah, terkait dengan tragedi kren yang berada di Masjidil Haram Arab Saudi. Apa yang kemudian membuat kita harus menolak untuk pasrah? Ini kan sebuah musibah ya. Ya, namanya manusia itu memang ditakdirkan hidup dengan tantangan. Dan segala macam yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita adalah sebuah tantangan yang harus bisa dijawab. Nah, seringkali kalau kita sekedar pasrah dan menerima, kemudian tidak ada pembelajaran. Nah, dalam kasus musibah yang terjadi di Tanah Suci, ini kan memang kalau kita lihat rangkaian ke belakangnya, itu kan memang banyak sekali terjadi musibah-musibah, mulai dari terowongan Mina, kemudian kebakaran di tenda, kemudian ada yang terinjak-injak ketika melempar jumroh, dan kemudian sekarang ketika keren jatuh, ada hal-hal yang musibah ini terjadi, salah satunya adalah karena kelalaian. Dan ketika kita ingat ketika di terowongan Mina, Yohana, itu kan pemerintah Arab Saudi ketika itu hanya membuat satu terowongan ketika orang berangkat dan pergi masuk di terowongan yang sama. Jawaban terhadap tantangan itu apa? Pemerintah Arab Saudi sekarang membuat 2 terowongan, satu untuk berangkat, satu untuk pulang. Ini kan kemudian bisa lebih baik. Kemudian dalam melempar jumroh, sekarang bahkan dibuat bertingkat. Dulu kan hanya di satu pelataran. Akibatnya apa? Orang yang datang dan akan yang pulang itu akan bertemu. Dan itulah yang terjadi musibah. Yang sekarang dilakukan adalah orang sudah melempar jumroh, dia harus pulang ke arah yang tidak boleh berbalik arah, dia harus terus ke sana. Dibuatkan jalan, bahkan sekarang dibuatkan bertingkat. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya memang membuat kita manusia harus melawan tantangan itu untuk menghindari terjadinya musibah. Nah, dalam kasus yang keren ini sekarang ini kan memang sangat ironi, ya kan, bayangkan di tengah begitu banyak jemaah akan melaksanakan ibadah haji, ada sekitar lebih dari 2 juta orang, pembangunan di sekitar wilayah Masjidil Haram itu tidak dihentikan terlebih dahulu, kerennya masih ada di sana. Nah, ini yang kemarin kita lihat hari-hari ini memang di Arab Saudi sedang terjadi badai. Ya kan, sebelum terjadinya musibah jatuhnya kren, kan ada badai pasir di Arab Saudi, bahkan itu sudah di share lewat sosial media. Bahkan nanti ketika wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah atau tanggal 23 September mungkin di Indonesia, itu kan diperkirakan jadi badai pasir. Jadi banyak hal yang membuat bagaimana kita harus memperbaiki diri, dan dalam hal ini yang sebetulnya ingin kita ingatkan adalah pemerintah Arab Saudi harus semakin memperbaiki pengelolaannya, karena penanggung jawab 2 kota suci Islam, Madinah dan Mekah, itu ada di tangan pemerintahan Arab Saudi. Nah, ini yang kita ingin ingatkan, bahwa tanggung jawab itu, ya kan, noblesse oblige, ya kan, dibalik kehormatan itu ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini harus dijalankan oleh pemerintah Arab Saudi. Apa yang kemudian seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau mungkin negara-negara yang mengirim jemaah terkait dengan peristiwa ini pasca adanya musibah ini? Sekali lagi harus lebih saksama. Inilah yang sebetulnya memang menjadi kewajiban setiap umat manusia, ya kan, dimanapun mereka berada, termasuk yang ada di Arab Saudi, semua harus lebih saksama. Semua potensi-potensi yang akan menyebabkan musibah itu harus dikurangi. Memang kita tidak mungkin menghindari terjadinya kecelakaan, pasti ada. Yang namanya manusia itu, kita bukan malaikat, pasti manusia itu ada kelemahannya. Tapi sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana meminimalisir kelemahan yang ada itu supaya kemudian tidak membahayakan bagi orang lain. Ini sebetulnya ingin kita ingatkan, dan mudah-mudahan apa yang terjadi musibah ini yang kita tidak inginkan, ya kan, mudah-mudahan para korban itu menjadi para syuhada, mati syahid, diterima yang terbaik karena tujuannya akan ibadah, sehingga tentunya Tuhan pun tahu bahwa niatan yang dilakukan oleh para korban itu adalah niatan yang sangat suci karena ingin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Tapi sekali lagi adalah bagaimana semua termasuk pemerintah Arab Saudi itu kan menjadikan pembelajaran supaya kemudian tidak terulang kembali peristiwa yang menyedihkan seperti sekarang ini. Iya, kita langsung bergabung ke penelpon saat ini. Sudah ada penelpon bersama kita kali ini. Selamat pagi. Halo. Pak Yoris dari Tangerang. Iya, Yohana.
Ya, silakan Pak Yoris. Ya, Yohana dan Mas Tommy, selamat pagi. Pagi. Iya, selamat pagi Indonesia. Kami menolak keras bahwa ini dikatakan takdir ya. Ini 100% kesalahan manusia. Pertama, kenapa dibangun sedang ada jemaah haji yang banyak di situ? Apakah tidak bisa di stop dulu? Pemberitaan bahwa ada 15 kren di atas itu yang bekerja itu. Jadi ini kesalahan 100% manusia ya. Ini main kontraktornya kan keluarga Osama bin Laden. Jadi pembangunan ini hanya karena nafsu mengejar target supaya jemaah haji lebih banyak. Jadi kami menolak keras. Pemerintah Indonesia harus menolak keras dan bersuara keras untuk masalah ini. Jangan terulang lagi. Mas Tommy tadi bilang itu terowongan yang untuk lempar jumroh itu juga membuat banyak kejadian-kejadian serupa ini pada waktu lalu. Jadi jangan sampai terulang lagi lah. Pembangunan masjid ini kelihatan hanya karena nafsu mengejar target, Mas. Jadi pemerintah harus keras lagi dalam bersuara seperti ini ya, Mas Tom ya. Yohana dan Mas Tommy, cukup sekian dulu. Selamat pagi Indonesia. Ya, terima kasih Pak Yoris dari Tangerang. Dan saat ini sudah ada Pak Edi juga yang bergabung dari Semarang. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mbak. Yohana di sini. Kasus ini ya, pendapat saya gini. Saya kebetulan background saya itu pernah jadi trainer untuk pengadaan, ya. Saya mendapatkannya dari TOT internasional, procurement internasional. Ya, Pak. Nah, ini bisa dijelaskan gini. Jadi sebenarnya itu bukan force majeure, ya. Saya ulangi, bukan force majeure atau keadaan yang di luar jangkauan manusia. Tetapi disebut juga force majeure itu adalah unforeseen ya, condition. Ya, jadi ini termasuk unforeseeable. Ya, jadi ini sengaja kecerobohan. Buktinya apa? Buktinya dari beberapa puluh itu yang gagal cuma satu. Ya, satu atau dua itu nggak tahu. Fotonya nggak begitu jelas. Ya. Nah, itu artinya apa? Dudukan secara teknis ya, dudukan antara kren tadi terhadap bangunan itu tidak fix. Ya. Karena kren tadi kan bukan bidang masif. Jadi ini masalahnya di situ. Nah, sekarang tergantung dari kontraknya. Ini pengadaannya di sana itu apakah dengan apa desain build atau EPC, ya, kontraknya bagaimana? Nah, terus tetap penanggung jawab utama adalah pemilik. Nanti pemilik meminta pertanggungjawaban pada kontraktornya. Itu masalahnya. Ya, saya kira gitu. Ya. Oh ya, oke. Baik Terima Pak, kasih. baik Pak Edi. Tadi Pak Edi menjelaskan ya terkait dengan apa yang sebenarnya harus dilihat dari peristiwa ini. Kita satu lagi lanjut ke Cirebon, ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana Pak. Yohana, Margareta dan Mas Tommy ya. Jadi begini Mas Tommy, bahwa pemerintahan Arab itu membangun terus-menerus itu sebetulnya oke, karena itu adalah sebuah kebutuhan. Tapi catatannya harus well managed. Tahu bahwa di situ akan ada jutaan manusia, mestinya krin-krin itu diminggirkan dulu atau diamankan seaman mungkin sehingga jaminannya adalah zero accident. Satu. Yang kedua, inilah yang sering kita sebut Mas Tommy adalah korupsi pemahaman. Ini bukan takdir. Yang namanya takdir itu adalah penyedia pilihan. Nah, terus kita memilihnya, itulah nasib. Jadi takdir itu menyediakan pilihan. Kalau kita ceroboh itu bencana, kalau kita hati-hati selamat. Nah, ketika kita memilih ceroboh, maka itulah yang terjadi bencana dan itulah nasib. Ya, dan yang berikutnya Mas Tommy, Indonesia itu adalah negara OKI, ya, dan kemudian pencetus konferensi Islam Asia Afrika. Jadi harus memberikan tekanan kepada pemerintah Arab. Ini harus bertanggung jawab. Saya bukan bermaksud provokatif, tapi bermaksud proporsional. Bahwa ini bukan takdir, tapi ini adalah kesalahan manusia. Lawang Rasulullah aja ngasih contoh Mbak Yohana, Mbak Anu Mas Tommy. Menegur tamunya yang bertamu, kemudian tidak mengikat kudanya. Terus tamunya dibilang, lillahi ta'ala, pasrah. Kata Nabi, pasrah apaan yang kayak begitu? Diikat dulu kudanya, baru pasrah. Allah juga berfirman, aku tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Jadi
Jangan karena mentang-mentang lagi ibadah di tanah suci, kemudian cukup dihibur dengan sabar, karena ini kita lagi ibadah, kita lagi di tanah suci. Jadi harus proporsional. Oleh karena itu, ada lagi sedikit yang agak lucu sama Mas. Ini kok kebetulan di Pelindo ada kasus Krin, kemudian Jokowi pergi ke Arab Saudi, kok di sana ketemu lagi dengan kasus Krin, ya kan? Jadi ada apa itu dengan benda yang bernama Krin? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sunoto, menarik sekali. Bung Tomo sedikit menanggapi tadi ada kata ceroboh, ada kata proporsional yang memang mendominasi tanggapan warga tadi. Ya memang ada faktor kesalahan, ya kan, kecerobohan. Saya setuju sekali bahwa di dalam area yang ketika jemaah begitu banyak dan berkumpul, kemudian masih melakukan pekerjaan berat. Ini kan pekerjaan berat, pembangunan ini kan pembangunan yang bukan ringan, dan orang didekatkan dengan bahaya ini. Kalau kita lihat negara-negara yang lebih maju, yang tahu mengenai apa arti bahaya itu, mereka kan melakukan pengamanan. Bahkan kalau kita lihat ke beberapa tempat, itu kan orang pejalan kaki itu dilindungi dari kemungkinan bukan hanya dengan kren, ya kan, bahkan dari kerikil pun mereka dilindungi. Karena itu selalu dibuatkan semacam terowongan, walaupun itu darurat, diberikan terowongan. Nah, pertanyaan adalah di Arab Saudi kan tidak seperti itu, dan banyak juga sebetulnya di Indonesia juga, ya kan, karena sekali lagi sikap, ya, menggampangkan, nggak apa-apa, ya kan. Kalaupun nanti celaka, oh ini adalah takdir, segala macam, itu saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Pak Sunoto. Karena itu yang tadi saya katakan, bagaimana menjadikan tantangan itu harus menjadikan sikap untuk manusia, bagaimana menjawab tantangan yang akan kita hadapi. Nah, ini sekali lagi kelemahan dari negara yang berkembang, termasuk Arab Saudi, termasuk tentunya kita juga, bagaimana ke depan memang segala sesuatu harus dilakukan dengan seksama, dan kemudian hal-hal yang berpotensi untuk mencelakakan orang lain harus diminimalisir. Sekali lagi tentunya kalau akan selama 100% agak sulit, ya kan. Kejadian di negara-negara maju pun ada saja yang namanya kecelakaan, tetapi kan harus diminimalisir. Nah, ini yang saya kira pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi pelajaran betul bagi pemerintah Arab Saudi, bahwa pada saat Idul Adha lebih baik semua kegiatan dihentikan terlebih dahulu, berikan ruang keleluasaan bagi jemaah, karena sekali lagi ibadah haji itu tidak bisa ditunda. Betul. Tanggalnya itu sudah pasti, dan hanya pada hari itu orang bisa melaksanakan ibadah haji. Lalu apa yang kemudian nanti pemerintah Indonesia dapat dorong atau lakukan terkait dengan segala hal yang terkait dengan pengelolaan ibadah haji ke depannya agar tidak terjadi hal yang sama atau mengantisipasi? Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Pemirsa, kita jeda dulu, sesaat lagi di Bedah Editorial Media Indonesia.